Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 13 akan menerangkan tentang pemasaran membangun hubungan pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran membangun hubungan dengan pelanggan. Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsep, penetapan harga, promosi, serta distribusi barang dan jasa untuk memfasilitasi pertukaran yang memenuhi objektif individual dan organisasional. Yang kedua adalah evolusi bidang pemasaran. Evolusi pemasaran di Amerika Serikat melibatkan 4 era. Yang pertama adalah era produksi, yang kedua adalah era penjualan, yang ketiga adalah konsep pemasaran, dan yang keempat adalah hubungan pelanggan. Era produksi. Dari kali pertama penghuni Eropa memulai perjuangan mereka untuk bertahan hidup di Amerika sampai awal tahun 1900-an, filosofi umum bisnis adalah produksilah sebanyak mungkin karena ada pasar yang tidak terbatas. Yang kedua adalah era penjualan. Pada tahun 1920-an, bisnis telah mengembangkan teknik produksi massa, misalnya adalah perakitan mobil, dan kapasitas produksi sering melebihi permintaan pasar langsung. Oleh karena itu, filosofi bisnis berubah dari penekanan pada produksi menjadi penekanan pada penjualan. Yang ketiga adalah era konsep pemasaran. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945, ada banyak permintaan akan barang dan jasa di antara para prajurit yang kembali memulai karir baru dan membina keluarga. Bisnis mengakui kebutuhan untuk bersikap responsif terhadap konsumen apabila mereka ingin mendapatkan bisnis mereka, dan pada tahun 1950-an muncullah filosofi yang disebut konsep pemasaran. Konsep pemasaran atau marketing konsep memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah orientasi pelanggan. Orientasi pelanggan adalah menemukan apa yang diinginkan konsumen dan menyediakannya bagi mereka. Yang kedua adalah orientasi jasa, dan yang ketiga adalah orientasi laba. Orientasi laba adalah fokus pada barang dan jasa yang akan menghasilkan laba terbanyak dan memungkinkan organisasi untuk bertahan dan melakukan perluasan untuk melayani lebih banyak keinginan dan kebutuhan konsumen. Yang keempat adalah era hubungan pelanggan. Pada tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, para manajer mengembangkan konsep pemasaran dengan menggunakan konsep manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM adalah proses mempelajari sebanyak mungkin tentang pelanggan dan melakukan segala hal yang Anda dapat lakukan dan memuaskan mereka atau bahkan melebihi harapan mereka dengan barang dan jasa. Maksudnya adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan menstimulasi kesetiaan pelanggan jangka panjang. Bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah unsur-unsur yang menghasilkan produk pemasaran, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Bauran pemasaran biasanya disebut dengan marketing mix. Bauran pemasaran memiliki 4 faktor, yang biasanya disebut dengan 4P. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama produk atau produk, yang kedua harga atau price, yang ketiga tempat atau place, yang keempat promosi atau promotion. Untuk mengelola bagian yang dapat dikendalikan dari proses-proses pemasaran, karena itu melibatkan yang pertama merancang produk yang memuaskan keinginan, yang kedua menentukan harga untuk produk tersebut, yang ketiga menempatkan produk tersebut di tempat orang-orang yang akan melibatkannya, dan mempromosikan produk tersebut ke orang lain. Terima kasih. Menerapkan proses pemasaran, price, produk, promotion, and place, yang biasa disebut dengan 4P, merupakan cara yang mudah untuk mengingat dasar-dasar pemasaran, tetapi tidak selalu mencakup hal yang berhubungan dengan proses pemasaran semua produk. Misalnya, kita ingin membuat bisnis di sekitar kampus. Hal-hal yang harus kita perhatikan yaitu, yang pertama, mengetahui peluang bisnis apa yang cocok dan dibutuhkan oleh mahasiswa. Yang kedua, melakukan sedikit penelitian permulaan untuk melihat apakah ide kita cocok dan bermanfaat di area sekitar kampus. Yang ketiga, lalu mengidentifikasi kelompok-kelompok orang yang mungkin sangat tertarik dengan produk kita, karena mereka akan menjadi pasar sasaran. Pasar sasaran yaitu orang-orang yang akan kita coba bujuk untuk membeli produk kita. Menerapkan proses pemasaran, price, produk, promotion, and place,
yang biasa disebut dengan 4P. Merupakan cara yang mudah untuk mengingat dasar-dasar pemasaran, tetapi tidak selalu mencakup hal yang berhubungan dengan proses pemasaran semua produk. Misalnya, kita ingin membuat bisnis di sekitar kampus. Hal-hal yang harus kita perhatikan yaitu yang pertama, mengetahui peluang bisnis apa yang cocok dan dibutuhkan oleh mahasiswa. Yang kedua, melakukan sedikit penelitian permulaan untuk melihat apakah ide kita cocok dan bermanfaat di area sekitar kampus. Yang ketiga, lalu mengidentifikasi kelompok-kelompok orang yang mungkin sangat tertarik dengan produk kita, karena mereka akan menjadi pasar sasaran. Pasar sasaran yaitu orang-orang yang akan kita coba bujuk untuk membeli produk kita. 2. Menentukan harga yang sesuai. Setelah memutuskan barang atau jasa yang akan ditawarkan ke konsumen, maka harus menentukan harga yang sesuai. Harga tergantung pada beberapa faktor seperti biaya produksi, distribusi, hingga promosi produk. 3. Menetapkan ke tempat yang tepat. Dalam memulai sebuah bisnis, tidak hanya ada satu alternatif saja dalam mendistribusikannya ke konsumen. Seperti dalam usaha restoran, pelanggan tidak hanya bisa makan di restoran saja, tetapi bisa juga dikirim ke rumah pelanggan atau dijual di supermarket. 4. Mengembangkan strategi promosi yang efektif. Promosi merupakan semua teknik yang digunakan penjual untuk memberitahu orang-orang dan memotivasi mereka untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Bisa dengan cara pengiklanan, penjualan pribadi, atau dengan pemberian kupon hingga pemberian potongan harga. 5. Memberi pemasar informasi. Dalam proses pemasaran, membutuhkan penelitian pemasaran yang merupakan analisis pasar untuk menentukan peluang dan tantangan untuk mencari informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang baik. Proses penelitian pemasaran. Proses penelitian pemasaran terdapat 4 langkah. 1. Mendefinisikan pertanyaan dan menentukan situasi saat ini. Peneliti pemasaran harus diberi kebebasan untuk membantu menemukan situasi, masalah, peluang, dan alternatif yang ada. 2. Mengumpulkan data. Mengumpulkan informasi yang telah disusun oleh orang lain dan diterbitkan dalam sebuah buku disebut dengan data sekunder. Tetapi biasanya dalam data sekunder tidak memuat seluruh informasi, sehingga peneliti harus melakukan penelitian kembali, biasanya melalui survei, sehingga disebut dengan data primer. Ketiga, menganalisis data penelitian. Data yang telah dikumpulkan harus diubah menjadi informasi yang bermanfaat bagi perusahaan untuk menemukan alternatif yang berguna untuk tantangan pemasaran. Keempat, memilih solusi terbaik dan mengimplementasikannya. Setelah menemukan alternatif dan strategi terbaik, maka selanjutnya penindakan lanjutan aksi yang diambil untuk melihat apakah hasilnya sesuai yang diharapkan atau tidak. Pemindaian lingkungan pemasaran adalah proses pengidentifikasian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pemasaran. Yang pertama yaitu faktor global. Bisnis yang semakin mengglobal, yang pasti semakin besar pangsa pasarnya, semakin banyak demand yang datang terhadap perusahaan. Adanya pertumbuhan internet, bisnis dapat menjangkau banyak konsumen di dunia dengan relatif mudah dan melakukan dialog dengan konsumen tentang barang dan jasa yang diinginkan. Yang kedua yaitu faktor teknologi. Karena faktor teknologi semakin maju, zaman sekarang sudah bisa melakukan penjualan melalui fitur online. Contohnya melalui website resmi dari perusahaan yang terkait yang tidak mengharuskan pelanggan datang langsung ke toko. Yang ketiga yaitu faktor sosiokultural. Penggunaan teknologi modern ini tentu saja akan menjadi kebiasaan masyarakat dalam kedepannya. Pertumbuhan populasi dan demografi yang berubah-ubah merupakan contoh tren sosial yang dapat memiliki efek pada penjualan. Yang keempat yaitu faktor kompetitif. Sekarang konsumen dapat benar-benar menjelajahi dunia untuk pembelian yang terbaik melalui internet. Para pemasar harus menyesuaikan kebijaksanaan penetapan harga mereka dengan baik, dan mereka harus menyesuaikan diri dengan pesaing yang dapat mengirimkan barang dengan cepat atau memberikan layanan yang unggul. Yang kelima yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah faktor yang paling penting dalam bisnis. Pemasar harus memperhatikan lingkungan ekonomi. Ketika ekonomi melambat, pemasar harus menyesuaikan diri dengan menawarkan produk yang tidak begitu mahal dan disesuaikan dengan konsumen yang memiliki pemasukan sedang. Dan yang kedua yaitu saya akan
saya akan menjelaskan tentang bisnis ke bisnis. Bisnis ke bisnis adalah semua individu dan organisasi yang menginginkan barang dan jasa untuk penggunaan dalam memproduksi barang dan jasa lain atau untuk penjualan, penyewaan, atau pemasukan barang kepada orang lain. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Pasar konsumen. Pasar konsumen yaitu pasar yang terdiri atas semua individu atau rumah tangga yang menginginkan barang dan jasa untuk konsumsi atau penggunaan pribadi dan memiliki sumber untuk membelinya. Proses pembagian total pasar menjadi beberapa kelompok yang anggotanya memiliki karakteristik yang sama disebut segmentasi pasar atau market segmentation. Sedangkan penyeleksian kelompok yang dapat dilayani organisasi secara menguntungkan disebut pemasaran target atau target marketing. Terdapat 5 dimensi utama dalam segmentasi pasar. Yang pertama yaitu segmentasi geografis. Segmentasi geografis adalah segmentasi yang membagi pasar menurut area geografis, seperti wilayah, kota atau ukuran kabupaten, dan kepadatan. Yang kedua, segmentasi demografis. Segmentasi demografis yaitu segmentasi yang membagi pasar menurut usia, pemasukan, dan tingkat pendidikan. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis yaitu segmentasi yang membagi pasar dengan menggunakan nilai-nilai, sikap, dan minat kelompok. Yang keempat, segmentasi manfaat. Segmentasi manfaat yaitu segmentasi yang membagi pasar dengan menentukan manfaat produk yang akan dibicarakan. Dan yang terakhir, segmentasi volume. Segmentasi volume yaitu segmentasi yang membagi pasar menurut volume penggunaannya. Menjangkau segmen pasar yang lebih kecil, di mana menjangkau segmen pasar yang lebih kecil terdiri atas pemasaran pada ceruk atau niche marketing dan pemasaran satu untuk satu atau one-to-one marketing. Nah, saya akan bahas pemasaran pada ceruk atau niche marketing. Niche marketing adalah proses pencarian segmen pasar yang kecil tetapi menguntungkan dan merancangkan atau mencari produk untuknya. Contohnya seperti perusahaan yang menjual magnet lemari es di internet. Perusahaan tersebut memiliki 1.500 persediaan magnet yang berbeda dan menjual sebanyak 400 magnet dalam satu minggu. Yang kedua adalah pemasaran satu untuk satu atau one-to-one marketing, yang berarti mengembangkan bauran yang unik akan barang dan jasa untuk setiap pelanggan individual. Proses pengambilan keputusan konsumen. Ada banyak pengaruh pada konsumen ketika mereka memutuskan barang dan jasa yang akan dibeli. Membantu konsumen dalam pencarian informasi mereka dan evaluasi alternatif mereka merupakan fungsi utama pemasaran. Faktor-faktor lain yang penting dalam proses pengambilan keputusan konsumen meliputi: yang pertama, pembelajaran. Dalam pembelajaran melibatkan perubahan dalam perilaku individu yang berasal dari pengalaman dan informasi sebelumnya. Contoh, saat kita mencoba sampo merek tertentu dan tidak menyukainya, kita tentu saja tidak akan membeli lagi. Yang kedua, kelompok referensi. Kelompok yang digunakan oleh satu individu sebagai titik referensi dalam pembentukan keyakinan, sikap, nilai, atau perilaku. Contoh, anak-anak muda zaman sekarang mengikuti gaya berpakaian para selebriti Korea. Yang ketiga, kultur. Kultur adalah nilai, sikap, dan cara melakukan hal-hal yang disebarkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contoh, kultur Amerika misalnya, lebih menekankan pendidikan, kebebasan. Yang keempat, subkultur adalah kumpulan nilai, sikap, dan cara melakukan hal-hal yang berasal dari menjadi kelompok ras, etnis, religius, atau kelompok lain yang memiliki identitas terdekat dengan orang tersebut. Yang kelima, ketidakcocokan kognitif adalah sejenis konflik psikologis yang dapat muncul setelah pembelian. Para pemasar harus memastikan kembali bahwa konsumen tersebut telah mengambil keputusan yang baik dengan memberi garansi atau brosur yang terperinci mengenai produk tersebut. Pasar bisnis ke bisnis adalah semua individu dan organisasi yang menginginkan barang dan jasa untuk penggunaan dalam memproduksi barang dan jasa lain atau penjualan, penyewaan barang kepada orang lain.
Terdapat faktor-faktor yang menjadikan pemasaran bisnis ke bisnis berbeda. Yang pertama, pelanggan lebih sedikit. Pasar bisnis ke bisnis menangani jauh lebih sedikit pembeli daripada pasar bisnis ke konsumen. Yang kedua, ukuran pelanggan bisnis relatif besar. Beberapa perusahaan besar melakukan hampir seluruh pembelian dalam industri-industri. Yang ketiga, cenderung terkonsentrasi geografisnya. Menempatkan gedung di dekat pusat industri dapat menurunkan biaya penjualan. Yang keempat, pembeli bisnis pada umumnya dianggap lebih rasional. Mereka acap kali dengan lebih seksama menimbang perawatan total produk, kualitas, dan harga. Yang kelima, penjualan bisnis ke bisnis cenderung bersifat langsung, tetapi tidak selalu. Contohnya, pemanufaktur mobil menjual produk dan ban secara langsung, namun cenderung juga melalui perantara untuk penjualan ke konsumen akhir. Yang keenam, pasar bisnis ke bisnis lebih menekankan pada penjualan. Hal itu karena lebih sedikit pelanggan yang meminta lebih banyak layanan pribadi.